Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mencegah getar pada tarikan awal kendaraan khususnya motor metik. Nah, sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, lalu pencet tanda lonceng yang di sebelah kanan Anda supaya tidak ketinggalan momentum untuk video berikutnya. Nah, di sini kita sedang membuka bagian tutup CVT, yang mana kendala yang menyebabkan motor getar pada tarikan awal itu adalah terletak di bagian CVT, ya, yaitu di bagian kampas ganda dan mangkok. Nah, sebelum saya menjuru ke bagian inti dan sekalian kita sambil menonton prosesnya, saya akan menjelaskan cara ini berlaku keseluruhan motor metik yang mengalami kendala getar pada tarikan awal. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana caranya. Teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya ini gampang. Sebenarnya ini modal kunci yang tidak seberapa, yaitu kunci T8. Tapi sebenarnya teman-teman bisa menyesuaikan tipe motornya, menyesuaikan tipe motor dengan kunci yang dipergunakan. Soalnya sebagian ada yang ukuran murnya dengan setiap tipe motor berbeda. Nah, di sini kita sedang melakukan bagian atau membuka bagian mangkok gandanya. Nah, teman-teman bisa melihat caranya seperti bagaimana caranya untuk membukanya. Tapi mohon maaf, di sini kameranya agak gelap. Tapi nanti saya coba memperdekat kameranya. Soalnya di sini kebetulan di area tempat kerja. Tapi demi teman-teman yang banyak, saya lihat berkendala seperti ini, mau nggak mau saya upload video ini. Jadi biar tidak bingung. Dalam hal ini saya juga ingin biar teman-teman tidak terlalu khawatir dengan kondisi kendaraan Anda bila mana getar. Nah, di sini kita sedang menunjuk bagian kampas ganda. Nah, ini yang saya maksud kampas gandanya, yang mana penyebab getar awal itu dari kampas ganda. Nah, di sini kita tinggal mengamplas bagian kampas gandanya. Dalam proses pengamplasannya juga sekiranya aja, yang penting bagian luar yang warnanya agak hitam terkikis. Nah, ini kampas ganda itu terdiri atas 3 macam atau 3 biji. Nah, tiga-tiganya kita harus ngamplas. Setelah itu kita nyemprot pakai angin ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya angin di rumah, bisa pakai kipas atau apa. Ataupun kalau dicuci, saya nggak usulkan untuk dicuci, soalnya di dalamnya ada pelumas. Nah, ini kebetulan motor yang satu ini tidak menggunakan mangkok ganda yang standar. Tapi tidak masalah, sama aja. Cuman efeknya kalau misalkan mangkok ganda yang berlubang seperti ini agak lebih lumayan dikit. Nah, kalau mangkok ganda yang standarnya itu tertera pada gambar yang di bawah. Teman-teman bisa melihat sambil nonton mangkok ganda yang asli itu yang digambar warna putih yang tadi sebelumnya. Nah, di sini teman-teman juga kalau ngebuka itu teman-teman harus memperhatikan bagian sisi dalam mangkok ganda, yang mana di situ kadang-kala ada bentuk garis-garis atau bekas lecet. Nah, kalau misalkan ada bekas lecet, dikondisikan bila mana masih bisa diamplas. Nah, seperti ini, diamplas. Tetapi kalau misalkan lecetnya udah parah, udah bergaris dalam, itu mau nggak mau harus diganti, karena nanti akan menyebabkan borosnya bagian kampas ganda. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, kotoran ini sebenarnya sih simple. Yang menyebabkan getar itu cuma kotoran antar kampas dan mangkoknya. Karena kenapa? Pada saat posisi tarikan awal itu kampas gandanya slip, karena posisi kotoran terletak di antara celah kampas ganda dan mangkoknya. Makanya tadi saya mengusulkan untuk diamplas. Tapi ini juga dapat berulang-ulang bila mana jangkauan kilometer motor sudah lumayan panjang ya. Jadi ini sebenarnya ngikutin sistem jangka waktu nyervis. Jadi bila mana nanti teman-teman mau nyervis, teman-teman harus sekalian membersihkan bagian ini. Soalnya kalau misalkan enggak, akan getar lagi.
Soalnya dalam tahap ini juga tidak untuk selamanya langsung sembuh. Soalnya kampas ganda menghasilkan kotoran bila mana ada gesekan. Nah, kotoran itulah yang menyebabkan getar. Nah, di sini kita sedang melakukan pemasangan. Nah, teman-teman bisa nonton dalam video ini juga, teman-teman bisa ngikutin cara pemasangannya seperti apa nantinya. Nah, untuk pengencangan murnya dikencangin sekencang-kencang mungkin, tapi jangan kelewatan ya. Sebenarnya ada torsinya. Hanya saja kalau pakai torsi, mau nggak mau kita harus ngikutin ukuran yang sesuai SOP-nya. Nah, di sini kita melakukan bagian menutup bagian tutup CVT-nya. Nah, teman-teman nanti tinggal ngikutin videonya. Nah, setelah ini nanti ada yang perlu saya jelaskan lagi, bahwa setelah di amplas dan sudah dipasangin keseluruhan, pastikan semuanya sudah terpasang rapi dan tidak ada yang ketinggalan atau tidak ada yang keslip di dalamnya. Nah, teman-teman, setelah itu teman-teman harus mengaktifkan bagian kontak dari off ke on-nya atau kunci kontak untuk bisa di starter. Nah, teman-teman, setelah di starter hanya motor posisi nyala, teman-teman harus geber berkisar 3 sampai 5 kali ya. Tapi jangan tapi dalam menancap gasnya jangan terlalu kelewatan, karena nanti akan menyebabkan kerusakan bagian mesin. Sekiranya aja. Nah, nanti teman-teman bisa nonton videonya seperti apa caranya. Nah, di sini saya lagi meng-on-kan posisi kontak. Nah, di sini udah posisi nyala motornya. Nah, ini di gas seperti yang atau digeber seperti yang saya bilang tadi, tapi RPM-nya jangan sampai mentok atau gasnya jangan sampai mentok. Nah, seperti itu.